Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadan al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur atas segala nikmat, dia limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas semangat beliau, spirit beliau dalam memperjuangkan agama ini. Hingga saat ini kita dapat merasakan sebuah agama yang istimewa, yakni agama Islam. Ya taib, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdul Rojak, dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya taib, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam video. Ya, semoga dalam video ini kita mendapatkan sebuah keilmuan, sedikit mendapatkan sebuah keilmuan dan mendapatkan keberkahan dari video ini. Ya taib, ikhwani fillah, kita masuk pada pembahasan kali ini. Kita akan membahas suatu tema yang menarik untuk dibahas, yakni tafsir di era reformatif dengan nalar kuasi kritis di dalam buku Tafsir Kontemporer karya Abdul Mustaqim. Pada intinya, tafsir kontemporer atau tafsir maqasidi, ya, itu adalah sebuah penafsiran dengan objek maqasidus syariah. Jadi tafsir itu merujuk pada maqasid syariah. Kemudian kita lanjut, kita masuk ke dalam sebuah pembahasan kita, yakni tafsir era formatif dengan nalar kuasi kritis. Apa sih? Pertama kita harus cari tahu dari akar katanya. Tafsir era formatif. Era secara bahasa itu adalah periode atau zaman. Formatif adalah awal-awal atau masa awal gitu. Jadi tafsir era formatif adalah periode sebuah penafsiran Quran yang mulai dibentuk dan dikembangkan di zaman formatif, terkhususnya di zaman awal-awal keislaman, awal-awal Islam muncul. Kemudian kita masuk ke dalam kuasi kritis. Kuasi kritis itu secara bahasa adalah seakan-akan atau seolah-olah. Kemudian kritis adalah sikap mempertanyakan sesuatu secara mendalam, tajam, dan tidak mudah menerima begitu saja. Jadi dapat disimpulkan, nalar kuasi kritis adalah sebuah sikap mempertanyakan, khususnya mempertanyakan makna di dalam Al-Quran yang seolah-olah itu kritis, itu mendalam, pertanyaan itu mendalam. Padahal dalam standarisasi kritisme di zaman modern atau di zaman setelahnya itu tidak termasuk ke dalam kritis gitu. Jadi tafsir era formatif dengan nalar kuasi kritis adalah sebuah penafsiran Quran di zaman atau di periode awal-awal keislaman, awal-awal Islam muncul, yang penafsiran tersebut itu seolah-olah atau seakan-akan pertanyaannya itu yang ditujukan kepada Rasulullah dari para sahabat itu seolah-olah pertanyaannya itu kritis, seolah-olah tajam, seolah-olah sangat dalam, padahal tidak gitu. Oke, kita ambil contoh di dalam Quran surat Al-An'am ayat 82, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan sebuah kezaliman adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-An'am ayat 82. Di dalam ayat tersebut, ketika diturunkan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika keimanan di ayat ini itu harus tidak dicampur adukan dengan sebuah kezaliman, maka kami tidak akan mampu ya Rasulullah." Seperti itu kata para sahabat. Siapa di antara kami, kata para sahabat, siapa di antara kami yang tidak berbuat kezaliman pada diri kami sendiri? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab atas pertanyaan sahabat tersebut. Kata al-zulm dalam ayat ini bukan seperti apa yang kalian pikirkan. Tapi kata al-zulm dalam ayat ini adalah di Quran surat Luqman ayat 13, yakni inna syirka la zulmun azim. Jadi kata al-zulm di ayat ini itu bukan semata-mata adalah kezaliman atau dosa-dosa kecil yang kita lakukan, bukan. Kata al-zulm di sini adalah sebuah kezaliman yang besar, yakni sebuah kesyirikan, yang artinya atau tafsirnya adalah orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan sebuah kesyirikan adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari cerita penafsiran Quran di Quran surat Al-An'am ayat 82 ini, kita dapat simpulkan bahwasannya pertanyaan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW dari para sahabat ini merupakan sebuah pertanyaan yang secara literatur atau secara literal ini merupakan sebuah pertanyaan kritis, karena mempertanyakan atau mempertanyakan secara lebih mendalam lagi, apa sih arti kata al-zulm ini? Nah, kenapa dia dimasukkan atau dikategorikan ke dalam sebuah penafsiran dengan nalar kuasi kritis? Dikarenakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjawab sebuah pertanyaan yang ditujukan kepadanya, itu para sahabat ketika sudah mendapatkan jawaban tidak boleh mempertanyakan lagi, karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjawab sebuah penafsiran, sebuah makna di dalam Al-Quran, para sahabat yang mendengarnya harus sami'na wa ta'na. Jikalau ada pertanyaan lagi, itu bisa dibahas nanti, yakni di zaman-zaman atau periode setelahnya. Makanya di era formatif ini, kebanyakan sebuah penafsiran itu dikategorikan sebagai kuasi kritis, karena sebuah pertanyaannya itu terdapat stagnasi, terdapat sebuah hambatan yang mana ketika sudah ditanyakan kemudian dijawab, itu tidak boleh ditanyakan lagi, karena sebagai pendengar ketika Rasulullah SAW telah menjawab, kita harus sami'na wa ta'na. Jadi dapat disimpulkan pada pembahasan kita kali ini, tafsir era formatif dengan nalar kuasi kritis adalah sebuah penafsiran Al-Quran di masa awal-awal Islam, khususnya di zaman Rasulullah SAW, dengan sebuah pemikiran, dengan sebuah pertanyaan yang seolah-olah merupakan pertanyaan kritis, padahal di dalam standarisasi kritisme modern atau kritisme di zaman setelahnya itu, hal tersebut tidak termasuk ke dalam pertanyaan kritis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
terkait dengan pembahasan tafsir era formatif dengan nalar kuasi kritis. Semoga kita mendapatkan sebuah keilmuan yang baru, kita mendapatkan sebuah keberkahan dari video ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.